Jabir bertutur, aku masuk menemui Rasulullah, ketika itu beliau sedang menggendong Hasan dan Husain ke atas punggung beliau, dan beliau berjalan merangkak. Aku berkata, sebaik-baik unta adalah unta kalian berdua. Nabi menyahut, dan sebaik-baik penunggang adalah dia. Hal yang sama dialami Umar bin Khattab. Suatu ketika, ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bercengkrama dengan Hasan dan Husain. Mereka sedang bermain kuda-kudaan. Umar berkata, hai anak, alangkah indahnya tunggangan kalian itu. Nabi menyahut, alangkah indahnya pula para penunggangnya. Dari Abdullah bin Ja'far, ia berkata, apabila Rasulullah datang dari bepergian maka beliau biasanya segera menemui anak-anak kecil dari kalangan ahli baitnya. Suatu ketika beliau baru saja tiba dari bepergian, lalu beliau lebih dahulu menemui aku, maka beliau membawaku di depan beliau, kemudian salah satu putra Fatimah datang lalu beliau memboncengkannya di belakang beliau, sehingga kami memasuki Madinah dalam keadaan menaiki tunggangan bertiga. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita gembira kepada anak-anak Fatimah berupa surga. Itu merupakan kesaksian untuk mereka berdua. Jika ibunda mereka berdua adalah pemimpin para wanita di dunia dan pemimpin wanita di surga, maka mereka berdua, Hasan dan Husain, adalah penghulu pemuda penghuni surga. Apabila baginda Rasul berkata tentang Fatimah, sesungguhnya dia adalah penyuka kaum wanita penghuni surga, selain Maryam binti Imran, maka beliau berkata tentang dua cucunya, Hasan dan Husain adalah dua pemuka pemuda penghuni surga selain dua saudara sepupu, yakni Yahya dan Isa, alaihi salam. Dari Ali, ia berkata, Rasulullah masuk ke rumahku ketika aku masih tidur di atas tikar. Hasan dan Husain meminta minum. Lalu, Nabi berdiri menuju kambing betina milik kami. Beliau memerah susunya dan mengalirlah susunya dengan deras. Hasan datang kepada beliau dan Nabi menyuruhnya jangan terlalu dekat. Fatimah berkata, wahai Rasulullah, sepertinya Hasan orang yang paling kau sukai dari keduanya. Nabi menjawab, tidak, akan tetap dia sudah minta minum sebelum dia. Kemudian, beliau melanjutkan, sesungguhnya aku, engkau Fatimah dua anak Tat, dan orang yang tidur itu Ali, besok akan berada di tempat yang sama pada hari kiamat. Kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertumpah kepada cucunya. Hati mulia dan jiwa yang besar itu kini milik kedua putra Fatimah Az-Zahadis riwayat A. Allah memberikan karunia kepada putri Rasul tersebut berupa nikmat yang agung. Darinya lahir penerus keturunan Al-Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah menjaganya dengan kemuliaan-kemuliaan yang tidak ada bandingannya. Ali bin Abi Thalib sebagai suami Fatimah, melanjutkan keturunan Nabi terakhir tersebut dari tulang rusuknya dan menjadi sebuah kemuliaan tersendiri baginya. Tentu saja, semua itu sudah menjadi takdir dan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau memilih Ali untuk dinikahkan dengan putri tercintanya, Fatimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Fatimah dan suaminya, Ali bin Abi Thalib. Suatu hari, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, mana yang lebih engkau cintai, Fatimah atau Ali, putrimu atau menantumu? Beliau dengan bijaksana menjawab, Fatimah yang paling kucintai dan Ali yang paling kubanggakan. Sebuah jawaban yang singkat, adil, dan syarat hikmah. Siapakah ahli bait itu? Ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang paling dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beroleh perhatian dan kasih sayang khusus dari beliau, beroleh kemuliaan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya yang menegaskan kesucian mereka serta dibersihkan dari noda dan kotoran. Dalam hal ini, Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya Allah hanyalah hendak menghapuskan noda kotoran dari kalian, hai Ahlul Bait, dan hendak mensucikan kalian sesuci-sucinya. Quran Surat Al-Ahzab 33 ayat 33. Masuk dalam Ahlul Bait Nabi adalah istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Zaid bin Al-Arqam, Said bin Jabir, Ikrimah, Ibnu Al-Saib, Mugatil, Zamakhsyari, dan yang lainnya. Al-Rustaqni memberikan alasan seraya mengutip pendapat Al-Dahak, bahwa lafal Ahlul Bait secara umum mencakup makna kedua-duanya, yakni para istri dan keluarga Al. Berikut adalah beberapa riwayat mengenai Ahlul Bait ini. Ummul Mukminin, Aisyah, menuturkan, suatu pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah menutup badannya dengan kain hitam dari bulu. Ketika itu, Hasan datang, oleh beliau ia dimasukkan ke dalam kain bulu tersebut. Lalu, ketika Ali datang, beliau juga dimasukkan ke dalamnya, lalu beliau membaca ayat, sesungguhnya Allah hanya hendak menghapuskan noda kotoran dari kalian, hai Ahlul Bait, dan hendak menyulitkan kalian sesuci-sucinya. Sahabat Anas bin Malik mengatakan bahwa selama 6 bulan, setiap keluar hendak menunaikan salat di masjid, Rasulullah selalu lewat depan rumah Fatimah lalu, dengan suara agak keras berseru, salat, hai Ahlul Bait.
Sesungguhnya Allah hanya hendak menghapuskan noda kotoran dari kalian, hai Ahlul Bait, dan hendak mensucikan kalian sesuci-sucinya. Riwayat yang sama dikeluarkan oleh Abul Hamra. Istri Nabi yang lain, Ummu Salamah, menegaskan, suatu hari, Rasulullah berada di rumahku bersama Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Mereka semua kubuatkan huzairah, sejenis makanan terbuat dari tepung terigu, susu, dan gula, seperti bubur kental. Usai makan, Ali dan Fatimah bersama dua orang putranya tidur. Oleh Rasulullah mereka diselimuti dengan selembar kain tebal seraya berdoa, "Ya Allah, mereka adalah Ahlul Baitku, hapuskan noda kotoran dari mereka dan sucikanlah mereka." Dalam riwayat Muslim, Rasulullah berdoa, setelah menghimpun mereka dalam satu kain, "Ya Allah, mereka intelah al-telu baitir sesuk sucinya. Ya Allah, hilangkan dosa dari diri mereka dan bersihkan diri mereka sebersih-bersihnya." Beliau membaca doa tersebut 3 kali, lalu melanjutkan dengan, "Ya Allah, curahkan rahmat dan ampunan serta berkahmu kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah mencurahkannya kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia." Lihat juga Al-Musnad, Ahmad 4/107 dan 6/292, dan Al-Mustadrak, Hakim 3/146-147. Sebuah riwayat lain yang perlu kita ketahui berkenaan dengan Al-Qilu Bait ini adalah hadits tentang mubahalah. Mubahalah ialah kesepakatan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perutusan kaum Nasrani Najran untuk bersama-sama mengikrarkan permohonan kepada Allah agar menjatuhkan laknatnya kepada pihak yang berdusta. Itu merupakan cara untuk mengakhiri perdebatan antara kedua belah pihak mengenai Isa putra Maryam AS. Cara ini ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulnya melalui wahyu seperti dalam Quran Surat Ali Imran 3 ayat 61. Para mufasir dan para ahli hadits menegaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan Ahlu Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud anak-anak kami dalam ayat tersebut adalah Hasan dan Husain, yang dimaksud wanita-wanita kami adalah Fatimah Az-Zahra hadis riwayat A, dan yang dimaksud diri kami adalah Ali ibn Abi Thalib. Penafsiran ini didasarkan pada kenyataan, tidak ada orang lain yang diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bermubahalah dengan kaum Nasrani Najran, kecuali Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Kisah ringkas mubahalah sebagai berikut. Suatu hari datanglah beberapa orang Nasrani menghadap baginda Rasul untuk mempersoalkan agama Islam, tujuannya hendak menyanggah kebenaran Al-Quran mengenai kedudukan Nabi Isa AS. Pembicaraan panjang lebar tidak menghasilkan persetujuan apapun. Masing-masing pihak berpegang kepada keyakinannya. Akhirnya, kedua belah pihak sepakat untuk bertahkim kepada Allah, yakni memohon keputusan kepada Allah untuk menentukan pihak yang benar dan pihak yang berdusta. Mereka bersama-sama akan memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan laknatnya kepada pihak yang berdusta. Untuk urusan itu, kedua belah pihak sepakat memilih tempat dan waktu. Ketika waktu yang telah ditentukan tiba, baginda Rasul berangkat dari rumah mengajak Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Beliau berjalan menggendong Husain ketika itu masih kecil, dan kakaknya, Hasan, digandeng oleh ayahnya, Ali. Di belakang Rasulullah, berjalan putri beliau, Fatimah Az-Zahra hadis riwayat A. Sedangkan Ali dan putranya, Hasan, berjalan di belakangnya. Dalam waktu yang bersamaan, berangkat pula perutusan kaum Nasrani Najran mengajak sejumlah anak-anak keluarga Nasrani. Mereka diiringkan oleh beberapa orang penunggang kuda dari Bani Harits. Segala sesuatunya tampak telah mereka siapkan demikian rapi. Akhirnya, kedua belah pihak tiba di tempat yang telah ditentukan, disaksikan oleh sejumlah orang yang berdebar-debar menunggu terjadinya peristiwa penting apa yang bakal terjadi. Ketika mubahalah hendak dimulai, tiba-tiba dua orang wakil kaum Nasrani Najran tergopoh-gopoh mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan muka tampak kebingungan dan gelisah mereka bertanya kepada beliau, "Ya Abal Qasim," nama panggilan Rasulullah, "siapakah orang-orang yang Anda ajak bermubahalah itu?" Beliau menjawab, "Dalam bermubahalah dengan kematian, kami mengajak orang-orang terbaik di muka bumi dan mulia dalam pandangan Allah." Beliau mengucapkan itu sambil menunjuk kepada Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Dua orang wakil kaum Nasrani itu merasa heran seraya bertanya lagi, "Mengapa Anda tidak mengajak orang-orang besar yang gagah perkasa dari kalangan pengikut Anda?" Beliau menjawab, "Justru mereka itulah penghuni bumi terbaik dan makhluk Allah yang utama." Orang-orang Nasrani yang mendengarkan tanya jawab itu terpukau, tidak ada seorang pun yang menanggapi jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian mendekati pemimpin mereka, seorang uskup bernama Abu Haritsah. Saat itu, sang uskup sendiri sedang tercengang dan perasaannya terpengaruh oleh kewibawaan baginda Rasul yang datang membawa keluarga demikian sederhana. Ia lalu berkata kepada kaumnya, "Sekarang saya telah menyaksikan sendiri wajah-wajah mereka, yakni Rasulullah dan Ahlul Baitnya.
Seumpama di antara mereka itu ada yang memohon kepada Allah supaya gunung-gunung itu dipindah dari tempatnya, niscaya permohonan itu pasti akan dikabulkan olehnya. Usai berhenti sejenak, uskup itu melanjutkan, apakah kalian tidak melihat ketika Muhammad mengangkat tangan ke atas sambil menjawab pertanyaan kalian? Benar apa yang pernah dikatakan oleh Al-Masih, bila orang itu mengeluarkan perkataan dari mulutnya, kita tidak akan dapat bertemu lagi dengan keluarga dan harta benda kita. Usai berkata begitu, ia mendongak dan tiba-tiba berkata keras, hai apakah kalian tidak melihat matahari sudah berubah warna? Bukankah di ufuk sana penuh gumpalan awan tebal? Angin hitam dan angin merah sudah mulai bertiup kencang, dan gunung-gunung itu sudah mulai mengepulkan asap membumbung tinggi ke langit. Lihatlah burung-burung beterbangan pulang ke sarangnya masing-masing di atas pepohonan. Lihatlah daun-daun berguguran dan tanah yang kita injak sudah mulai guncang. Kontan saja, orang-orang Nasrani yang turut serta dalam mubahalah tampak cemas gelisah, terpengaruh oleh kejadian-kejadian yang mereka saksikan di depan mata, dan pada akhirnya mereka mengakui semuanya itu sebagai tanda kebesaran pihak lawannya. Mereka terpesona dan menundukkan kepala. Melihat sikap mereka yang berubah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siksa Allah akan jatuh menimpa mereka, kalau bukan karena ampunan dan kasih sayangnya, mereka tentu akan dijelmakan menjadi kera dan babi. Bagi mereka lembah pun akan berubah menjadi api. Allah akan memusnahkan daerah Najran dan penduduknya, termasuk burung-burung di atas pepohonan dan semua yang ada di sana. Pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menambah kebingungan dan ketakutan mereka. Pemimpin mereka lalu mendatangi beliau dan mengusulkan agar mubahalah dibatalkan dan minta penyelesaian secara baik-baik. Permintaan mereka diterima oleh beliau dengan beberapa syarat, yang terpenting adalah mereka tidak akan mengganggu dan akan memberi keleluasaan penuh kepada tenaga-tenaga dai yang akan beliau kirimkan ke Najran. Rasulullah mendamaikan Fatimah dan suaminya. Ketegaran Fatimah dalam menghadapi tekanan dan kesulitan memang di luar batas kemampuan manusia biasa. Lah mampu bertahan walaupun harus kehilangan sukacita dan kebahagiaan sejak masih kecil. Di samping itu, ia juga tetap terjaga dan mencurahkan perhatiannya terhadap sang ayah. Ia memikirkan ayahnya, baik dekat maupun jauh, dan menyertainya dengan doa sewaktu sang ayah pergi berperang, hingga ia diizinkan ikut berperang perang Uhud serta menyaksikan pasukan yang terluka dan syahid. Barangkali, ia menjadi satu-satunya orang yang paling bersedih di rumah kenabian. Misalnya, ia melihat Ummul Mukminin, Aisyah, yang tinggal di rumah Rasul dengan penuh sukacita dan dimanja, yang menyambut suaminya pulang dengan senyuman dan kegembiraan. Hal itu berbeda dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh Fatimah. Lah terhimpit beban tanggung jawab yang harus dijalani. Sebelumnya, ia harus menghadapi masa lalu yang sulit dan merasakan pahitnya ancaman dan penindasan yang dilakukan kaum musyrik Quraisy. Maka, tak heran, jika Fatimah mengidamkan seorang suami yang jembut, yang mampu menjadi sandaran hatinya. Namun, sang suami, Ali ibn Abi Thalib, tidak termasuk kategori seorang yang harmonis. Kehidupan rumah tangganya keras dan sesekali terjadi perselisihan. Ketika Fatimah membutuhkan perhatian dan uluran tangan sang kekasih untuk menghilangkan kepenatan dan kesulitan hidupnya, Ali belum mampu melakukan itu semua. Karakter sang suami yang keras telah terbentuk sejak ia bergabung dalam dunia peperangan. Sebagai sepasang suami istri, ada saja perbedaan di antara Fatimah dan Ali. Namun, perbedaan yang terjadi di antara mereka tidak menjadi masalah yang berlarut-larut, hanya sebagai bumbu rumah tangga yang lazim terjadi pada pasangan suami istri. Sungguh beruntung, keduanya mempunyai seorang ayah yang penyayang, penyantun, dan bisa memberikan solusi dalam masalah yang mereka hadapi. Ya, mereka berdua punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu siap mendamaikan orang-orang yang dicintainya tersebut. Masalah yang timbul dalam rumah tangga mereka menurut satu riwayat timbul karena Fatimah masih sangat belia, kurang berpengalaman, mudah emosi, dan sangat sensitif. Sedangkan, Ali sendiri adalah seorang yang mewarisi sikap keras hati, dan sifat ini bukan merupakan aib bagi seorang laki-laki yang bekerja membanting tulang demi melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga. Akan tetapi, seorang istri di dalam rumah sangat membutuhkan belayan dan kasih sayang yang dapat menghilangkan keletihan dan penderitaan, apalagi seorang istri seperti Fatimah, yang di awal hidupnya telah menemui berbagai kesusahan dan penderitaan. Ibnu Sa'ad dalam tabakatnya, 8/20 menuturkan sebuah riwayat. Suatu sore, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diliputi kegelisahan pergi ke rumah putrinya, Fatimah. Beliau menghabiskan beberapa waktu di sana. Setelah itu, beliau keluar dengan wajah berseri-seri. Ketika itu, ada seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau masuk ke rumah putrimu dengan wajah yang muram dan keluar dengan wajah berseri-seri, apa yang telah terjadi?"
Rasulullah menjawab, tidak ada lagi hal yang aku risaukan, sungguh aku tenang setelah mendamaikan antara dua orang yang paling kucintai. Dalam riwayat lain dikisahkan bahwa suatu ketika Fatimah merasa kesal terhadap sikap keras sang suami dalam memegang pendapatnya. Jajalu berkata kepadanya, sungguh, aku akan adukan engkau kepada Rasulullah. Fatimah benar-benar pergi menemui sang ayah, dan Ali mengikutinya. Ali mendengarkan percakapan mereka berdua. Fatimah mengadukan kekerasan Ali terhadapnya. Mendengar penuturan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai putriku, dengarkanlah, perhatikanlah, pikirkanlah baik-baik. Sesungguhnya tiada kendali kepemimpinan dengan seorang perempuan yang tidak memenuhi hasrat keinginan suaminya sedangkan sang suami diam saja. Ali tiba-tiba berkata ditujukan kepada Fatimah, cukup bagiku apa yang telah kuperbuat kepadamu, demi Allah, aku tidak akan berbuat hal yang kau benci lagi selamanya. Pernah juga suatu hari Ali keluar dari rumahnya dalam keadaan marah terhadap Fatimah. Kemudian ia datang ke masjid dan tidur di sana. Di lain pihak, baginda Rasul masuk ke rumah Fatimah seraya bertanya tentang Ali, suami putrinya itu. Fatimah berkata, dia keluar dalam keadaan marah, lalu dia menuju ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas menemuinya dan membangunkannya sembari mengusap tanah dan debu dari dirinya. Beliau berkata, bangunlah, hai Abu Turab bapaknya tanah. Bangkitlah, hai Abu Turab. Di lain hari, Fatimah juga pernah menyebabkan Ali kesal. Menyadari kesalahannya, Fatimah segera meminta maaf berulang kali. Ketika dilihatnya air muka sang suami tidak juga berubah, ia pun berlari-lari seperti anak kecil mengelilingi Ali dan minta dimaafkan. Melihat aksi sang istri tersebut, Ali tersenyum lalu memaafkan istri tercintanya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasehati Fatimah, wahai Fatimah, kalaulah dikala itu engkau mati sedang Ali tidak memaafkanmu, niscaya aku tidak akan mensalatkan jenazahmu. Ucapan Rasulullah ini merupakan bukti bahwa taat kepada sang suami itu adalah wajib bagi istri, dan jika sang istri meninggal dalam keadaan suaminya tidak ridha kepadanya, maka si istri tersebut akan celaka. Nauzubillah min zalik. Suatu ketika, Ali menemui Fatimah sepulang dari Yaman. Ali ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi wali yang menangani urusan umat di sana. Kepulangannya ini untuk menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada haji beliau. Ali melihat sang istri, bagaimana istri pada umumnya mencelakai kedua matanya, berdandan, dan memakai baju yang berminyak wangi. Hal ini dilakukan untuk menyambut sang suami yang pulang dari jauh. Ternyata, Ali tidak menggubris dandanan dan perhiasan sang istri, tetapi ia langsung bertanya, mengapa kamu berbuat seperti ini? Bukankah kamu sudah beri hadis riwayat untuk haji? Ayahku menyuruhku melakukan ini, ujar Fatimah tegas. Lalu, Ali pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadukan dan meminta fatwa kepada beliau tentang yang dikatakan Fatimah. Ali berkata, sesungguhnya Fatimah memakai baju yang tercelup dan memakai celak 104 kecintaan Rasulullah pada keluarga Fatimah pada matanya, lalu dia berkata, aku disuruh oleh ayahku. Rasulullah menjawab, dia Fatimah benar. Dia benar, aku menyuruhnya melakukan itu. Dalam masalah ini, kita melihat bahwa ada banyak kaum pria yang memandang salah terhadap apa yang dilakukan istrinya, terutama mereka yang hidup sebagai tentara seperti Ali. Mereka lebih mengedepankan aturan yang ketat daripada memperhatikan istrinya. Mereka kadang lupa bahwa seorang wanita itu senang berhias, berdandan, dan senang bila dandanannya itu terlihat oleh sang suami. Namun, ada juga wanita yang berlebihan ketika berhias dan ini yang tidak diperbolehkan. Walahu atai, Fatimah adalah belahan jiwaku. Fatimah memiliki keistimewaan dan kelebihan yang tidak dimiliki wanita lain, bahkan para istri Nabi sekalipun. Makamnya tempatnya, red istimewa di sisi Tuhannya. Ia adalah Fatimah al-Zahadis riwayat A, bagian dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah dimuliakan atas seluruh makhluk. Sang ayah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah pemimpin anak cucu Adam, dan Allah telah memilih putrinya, Fatimah, sebagai pemimpin wanita seluruh alam, sejak Hawa hingga masa berakhirnya dunia. Ia juga telah dipilih dari putri-putri Nabi lain untuk menjadi penerus keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya, ia melahirkan Hasan dan Husain, dua pemuda ahli surga. Dari keduanya memancar dan berkembang keturunan Nabi yang suci lagi mulia. Karena semua keistimewaan inilah, Ali tidak diperkenankan menikahi wanita lain selama Fatimah masih hidup. Ali terlarang menikah lagi sebagai penghormatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada sesuatu pun yang menyakiti hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fatimah adalah belahan jiwaku, menyakitinya berarti menyakitiku. Ini adalah penegasan beliau tentang kedudukan putrinya, Fatimah, di dalam hati beliau.
Sebab munculnya ungkapan di atas adalah bahwa suatu kali Ali pernah menyenangi perempuan lain selain Fatimah. La ingin menikah untuk yang kedua kalinya. Dalam benaknya, Ali hanya ingin melakukan hal yang telah menjadi kebiasaan kaumnya, yaitu memiliki 2 istri atau lebih. Dan, hal tersebut baca, poligami, diperbolehkan dalam Islam. Ali melihat dan ingin berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh para sahabat Nabi lainnya, yakni memuliakan wanita-wanita yang berhijrah ke Madinah dengan menikahinya. Ali bin Abi Thalib beralasan Fatimah tidak akan tersakiti jika dimadu, karena baginya ada contoh yang patut ditiru, seperti Aisyah putri Abu Bakar, Hafsah putri Umar, dan Ummu Salamah putri Zaid al-Rakib. Namun, siapakah istri kedua yang akan dipinang Ali dan akan menemaninya di satu rumah bersama putri Rasul? Apakah dia putri salah seorang sahabat yang masuk Islam angkatan pertama yang menyambut dakwah Nabi? Atau wanita yang ditinggal mati syahid oleh ayahnya dalam membela kebenaran? Atau seorang janda yang perlu ditolong? Sebenarnya, wanita itu bukanlah anak dari salah satu mereka. Bahkan, dia adalah anak musuh Islam yang paling utama. Dia adalah Jamilah binti Amr bin Hisham, yang populer dengan sebutan Abu Jahal, Firaunnya umat ini. Ya, Abu Jahal adalah seorang yang paling sengit memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia musuh utama dakwah Islam yang jika mendengar orang masuk Islam dan mengikuti dakwah Nabi, Abu Jahal mengancam dengan perkataannya, apakah engkau telah meninggalkan agama bapakmu padahal dia lebih baik darimu? Dan sungguh akan kami rendahkan impianmu, akan kami hinakan pendapatmu, dan akan kami turunkan kemuliaanmu. Jika yang masuk Islam seorang pedagang, dia berkata, sungguh akan kami jadikan daganganmu tidak laku dan kami rusak hartamu. Dan, jika yang masuk Islam adalah seorang yang lemah, maka dia memukul, menganiaya dan menyiksanya. Apakah putri musuh Islam ini yang akan menemani Fatimah mengurus sang suami? Ini semua tidak mungkin akan terjadi. Kabar rencana Ali ingin menikahi putri Abu Jahal sampai juga ke telinga Fatimah. Kontan saja, hatinya terpukul, jiwanya merasa tersakiti. Kemudian, Fatimah menemui ayahandanya untuk mengadu sambil menangis menceritakan hal yang berkaitan dengan Ali. Fatimah berkata, kaummu mengira bahwa ayah tidak bisa marah kepada putrimu, dan Ali suamiku ingin menikah lagi dengan putri Abu Jahal. Sebelum Fatimah selesai bicara, Bani Hisham bin Al-Mughirah menemui Baginda Rasul, meminta beliau agar diizinkan untuk menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu, Baginda Nabi pergi ke masjid dalam keadaan marah. Beliau berkhutbah kepada kaum muslimin sebagaimana dituturkan dalam Musnad Imam Ahmad 4/328 dan Sahih Muslim, sesungguhnya Bani Hisham bin Al-Mughirah memintaku agar menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, maka aku tidak mengizinkan mereka, kemudian aku tidak mengizinkan mereka, kemudian aku tidak mengizinkan mereka, kecuali jika Ibnu Abi Thalib mau menceraikan putriku lebih dahulu lalu menikahi putri mereka. Sesungguhnya putriku adalah darah dagingku, aku merasakan apa yang dia rasakan dan tersakiti dengan apa yang menyakitinya. Aku khawatir dia akan mendapat fitnah dalam agamanya. Dalam Sahih Bukhari dituturkan bahwa usai Nabi bersyahadat, beliau berkata, adapun sesudah itu, aku menikahkan Abul Ash bin Rabi, lalu dia berbicara kepadaku dan berkata jujur kepadaku. Sesungguhnya Fatimah itu darah dagingku dan sesungguhnya aku tidak suka menyusahkannya. Demi Allah, tidak akan berkumpul putri Rasulullah dengan putri musuh Allah pada seorang lelaki. Dalam riwayat lain, diceritakan bahwa Alilah yang lebih dulu menghadap Rasul untuk meminta izin menikahi Jamilah bin Abu Jahal. Ketika itu Nabi bertanya, apakah tentang nasabnya, engkau bertanya kepadaku? Ali menjawab, saya sudah mengetahui nasabnya. Akan tetapi, apakah engkau memerintahkan aku untuk menikahinya? Dengan tegas, beliau berkata, tidak, Fatimiyah adalah bagian dari diriku. Barang siapa yang menyakitinya maka sesungguhnya ia menyakiti aku. Lihat Sahih Bukhari, Kitab Al-Manaqib, Hadits No. 3437. Karena Baginda Rasul tidak mengizinkan, maka Bani Hisham menghadap Nabi untuk meminta izin. Ibnu Hajar menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa Fatimah adalah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama. Dari ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita mengetahui bahwa kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putri tercinta beliau, Fatimah al-Zahadis riwayat A, sampai pada tingkatan bahwa ketika beliau bepergian meninggalkan Madinah, maka saat terakhirnya di Madinah adalah beliau bertemu dengan Fatimah. Apabila beliau pulang dari bepergian, maka beliau selalu masuk masjid terlebih dahulu, lalu mengerjakan salat 2 rakaat, lalu datang menemui Fatimah. Sesudah itu, barulah beliau bertemu dengan istri-istri beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerti dengan haknya Ali berpoligami, tetapi beliau berusaha untuk menjadi ayah yang baik. Beliau tahu hal yang akan menyakiti perasaan putrinya tercinta jika dia dimadu. Dia akan tersiksa dan tidak akan mampu menjalaninya.
Beliau berharap Ali mampu bersabar mempunyai satu istri sebagaimana beliau telah menjalani kehidupan berkeluarga bersama istri tercinta, Khadijah, selama 1/4 abad lebih. Baginya, ini adalah keputusan sulit. Mengapa Baginda Rasul menolak? Pertanyaan ini akan muncul pada diri siapa saja yang mendengar kisah ini. Masalahnya adalah bukankah poligami itu halal, tidak ada pengharaman kepada beliau. Apakah yang mendasari penolakan beliau terhadap hukum syariat seperti pembatasan poligami dengan keridan istri misalnya, atau dengan kesetaraan istri yang kedua dengan istri pertama, atau apakah ini termasuk kekhususan bagi Fatimah binti Muhammad? Ada beberapa alasan yang bisa kita simpulkan dari berbagai riwayat mengapa Nabi menolak Ali menikahi Jamilah, putri Abu Jahal. Penjelasan bahwa apa yang menyakiti Fatimah itu juga menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan menyakiti Nabi itu dilarang. Seperti dalam firman Allah, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah. Quran Surat Al-Ahzab 33 ayat 53. Firman Allah ini didukung oleh hadits di atas. 108 kecintaan Rasulullah pada keluarga Fatimah. Tindakan ini merupakan salah satu penyebab kecemburuan, yang berpotensi memfitnah Fatimah dalam agamanya dan menyakitinya. Sesungguhnya Fatimiyah itu bagian dariku. Aku khawatir kalau dia terfitnah dalam agamanya. Satu hal yang tidak boleh dikumpulkan dalam satu waktu dari sejarah Islam adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan putri musuh Allah dalam satu rumah dan diperistri oleh satu orang suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kejujuran dan komitmen menantunya, Abul Ash bin Rabi, dalam memenuhi janjinya kepada beliau. Dia berbicara kepadaku lalu dia berkata jujur padaku. Dia berjanji kepadaku lalu dia memenuhi janjinya kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan permintaan izin Bani Hashim keluarga wanita yang dipinang, dan sikap beliau tegas tidak memberi izin mereka. Sesungguhnya Bani Hisham bin Al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, maka aku tidak mengizinkan mereka, kemudian aku tidak mengizinkan mereka, kemudian aku tidak mengizinkan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan syarat pernikahan itu, yaitu Ali harus menceraikan Fatimah terlebih dahulu. Rasulullah juga menyebutkan bahwa sikap beliau itu bukanlah bentuk pengharaman sesuatu yang halal, atau penghalalan sesuatu yang haram. Namun, disebabkan oleh beberapa hal berikut ini. Putri Rasul tidak boleh berkumpul dengan putri musuh Allah selamanya. Kecemburuan itu berpotensi memfitnah Fatimah dalam agamanya. Pernikahan itu akan menyakiti Fatimah, sedang Fatimah adalah bagian dari diri beliau, sehingga apa saja yang menyakiti Fatimah juga menyakiti beliau, sedang menyakiti Nabi itu tidak diperbolehkan. Usai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato yang menegaskan penolakan mengizinkan dan menikahkan putri Abu Jahal dengan Ali, semua orang menjadi tahu alasan yang dikemukakan Baginda Rasul. Ali yang hadir di masjid dan mendengarkan keputusan Nabi, kembali ke rumah. Ia mendapati sang istri, Fatimah, menyendiri merenungi kepedihan dan sakit hatinya. Melihat hal itu, Ali mendekat dan duduk di sampingnya tanpa sepatah kata pun. Lah tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada sang istri. Begitu melihat sang istri menangis, Ali meminta maaf dengan lirih, aku telah salah dengan tidak mengindahkan hakmu, orang sepertimu berhak dimintai maaf. Dengan segala kerendahan hati, aku memohon maaf dan ampunan. Untuk beberapa saat, Fatimah tidak menjawab perkataan sang suami. Suasana pun hening seketika, tak ada kalimat yang terucap dari bibir mereka, kecuali jeritan hati dari orang yang sedang memohon ampunan dan rintihan kalbu dari yang tersakiti. Akhirnya, Fatimah berkata juga, semoga Allah memaafkanmu. Jawaban itu akhirnya memecah kebuntuan komunikasi antara mereka. Ali kemudian mencium ujung jemari Fatimah, setelah itu menceritakan kejadian di masjid, mengungkapkan perasaannya ketika mendengar Rasulullah merasa tersakiti dengan apa yang menimpa putrinya, Fatimah, serta ketidaksetujuan beliau jika Ali menikah lagi dengan putri Abu Jahal dan menyumpah Ali agar tidak menjadikan putri musuh Allah dan putri Rasulullah dalam satu rumah. Mendengar penuturan sang suami tercinta, Fatimah bercucuran air mata karena begitu besar cintanya kepada sang ayah dan perasaannya 110 kecintaan Rasulullah pada keluarga Fatimah terhadap sikap sang ayah tersebut. Selanjutnya, Fatimah berdiri melakukan salat. Ia bermunajat, menanggalkan baju-baju dan nafsu keduniawian yang penuh noda. Lah menghadap Rabbnya dan memohon agar diberi kekuatan ruhani untuk selalu dekat dengannya dan terhindar dari persoalan duniawi yang tak akan pernah berhenti. Usai kejadian itu, hari-hari berjalan penuh ketenangan dan ketenteraman. Semua hal yang mengganjal yang pernah hinggap dalam bahtera rumah tangga mereka berdua telah musnah. Hari-hari selanjutnya, Ali bin Abi Thalib menumpahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya kepada istri tercinta. Fatimah Al-Zahadis riwayat A. Pasangan suami istri ini ikut serta dalam jihad dan dakwah yang dijalankan oleh Nabi. Terwujud di antara mereka suasana saling mencintai.
Al-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Abbas. Suatu ketika, Rasulullah menemui Ali dan Fatimah, ketika itu keduanya sedang tertawa-tawa. Tatkala keduanya melihat Nabi, maka keduanya menjadi diam. Nabi bertanya, "Ada apa dengan kalian berdua ini? Kalian Fadi tertawa, tetapi setelah kalian melihatku tiba-tiba saja kalian diam." Fatimah lebih dahulu menjawab, "Sungguh, ya Rasulullah, orang ini." Ali berkata, "Aku lebih dicintai Rasulullah daripada kamu." Lalu, aku berkata, "Tidak, justru aku lebih dicintai beliau daripada kamu." Baginda Nabi tersenyum seraya berkata, "Wahai putriku, engkau tenil lebih kusayangi daripada Ali, dan Ali lebih mulia bagiku daripada engkau." Terakhir, mungkin, ada pembaca yang bertanya, mengapa Fatimah menempati kedudukan yang sedemikian agung bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Cukuplah jawabannya sebagai berikut. Fatimah adalah anak bungsu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan kebalikan apa yang disangka sebagian orang yakni bahwa beliau tidak senang memiliki 4 anak perempuan di sebuah masyarakat yang tidak menyambut kehadiran anak perempuan. 3. Ibunya dan semua kakaknya meninggal dunia, tiada tersisa bagi dirinya kecuali ayahnya. 4. Dia adalah wanita yang miskin, bersuamikan pria yang miskin pula, sedangkan kakak-kakak perempuannya semuanya menikah dengan pria yang kaya. 5. Sikapnya yang memelihara ayahnya dan cintanya yang luar biasa kepada sang ayah. 6. Dia adalah ibu dari cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Hasan dan Husain. Kembali ke Makkah, kota kelahiran. Pembebasan kota Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya untuk mempersiapkan diri pergi ke Makkah. Semua orang berkumpul memadati lapangan di kota Madinah. Mereka berkumpul tanpa mengetahui maksud dan tujuannya. Ini pertama kalinya dalam sejarah peperangan baginda Nabi. Biasanya, beliau mengatur strategi dan target, namun kali ini sengaja tidak ditentukan. Tujuannya, agar kaum Quraisy dikejutkan dengan serangan ini hingga mereka tidak punya waktu untuk persiapan dan juga menjaga agar tidak ada pertumpahan darah di Masjidil Haram dan Tanah Suci Makkah. Namun, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hatib ibn Abi Balta'ah, mengirim surat peringatan kepada kaum Quraisy agar berhati-hati dengan agresi ini. Surat itu dia serahkan kepada wanita bayaran, Sarah, dan memintanya untuk menyembunyikan surat itu. Sarah menyimpannya surat tersebut di dalam sanggulnya. Ketika Sarah pergi meninggalkan Madinah, malaikat Jibril datang untuk memberitahu baginda Rasul. Maka, beliau mengutus Ali dan Zubair bin Al-Awam untuk mengejar Sarah hingga akhirnya dia tertangkap di daerah Raudahah. Pada awalnya, Sarah tidak mengakui hingga Ali berkata padanya, "Demi Allah, Rasulullah tidak pernah berbohong. Keluarkan surat itu atau kami pukul kamu." Akhirnya, Sarah menyerah. Dia meminta kepada kedua utusan Nabi itu untuk memalingkan pandangannya, lalu ia mengeluarkan surat itu dari kepalanya. Mereka lalu kembali ke Madinah. Sahabat Hatib ibn Abi Balta'ah dipanggil. Dengan suara lembut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kenapa ia sampai berbuat seperti itu. Hatib menjawab dengan suara memelas, "Ya Rasulullah, aku bersumpah demi Allah, bahwa aku tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedikit pun tidak ada perubahan dalam hatiku. Akan tetapi, aku tidak punya hubungan keluarga atau kerabat dengan mereka itu. Aku hanya mempunyai seorang anak dan seorang istri di tengah-tengah mereka. Dengan surat itu, aku bermaksud hendak minta perlindungan mereka bagi anak istriku. Ya Rasulullah, sela Umar, serahkan dia kepadaku, biar ku penggal lehernya. Dia seorang pengkhianat dan bermuka dua." "Dari mana engkau mengetahui itu, Umar?" sahut baginda Nabi, "Mudah-mudahan Allah telah memberi kedudukan istimewa kepadanya sebagai ahli Badar." Lalu Allah berfirman, "Berbuatlah sekehendakmu, karena sudah kumaafkan kamu." Setelah diam sejenak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada Hatib seraya melanjutkan, "Hai Hatib, jangan seperti itu lagi. Engkau sudah kumaafkan." Mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Umar ibn Al-Khattab meneteskan air mata sambil berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui hakikat persoalannya." Menjelang Ramadan pada 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan 10.000 pasukan. Mereka terdiri atas golongan Ansar, Muhajirin, dan para kabilah yang bersekutu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah masuk Islam. Mereka berbondong-bondong pergi menghentak tanah Arab untuk menyambut kemenangan. Fatimah sendiri keluar bersama rombongan keluarga Nabi untuk menyaksikan pembebasan kota Makkah, tanah kelahirannya. Tentu saja, ia masih ingat bagaimana perjuangannya berhijrah mengarungi lautan pasir ketika ia hampir bertemu dengan maut bersama sang kakak, Ummu Kulsum. Ketika sampai di Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke semak-semak menuju sebuah bukit, tepatnya di Al-Hajun, satu lokasi dekat pemakaman di Mala dewasa ini.
Beliau memanjangkan kain selendang di samping makam sang istri tercinta, Khadijah radhiyallahu anha ditemani putrinya, Fatimah. Kegembiraannya membuat Fatimah lupa akan masa lalu yang pahit ketika ia hampir terjatuh dari untanya karena dijegal oleh Huwairits saat berhijrah dari Makkah. Pada hari pembebasan kota Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panji kepada Ali, sedang Fatimah pada waktu itu melayani dan menjaga beliau ketika Ummu Hani datang menemui beliau untuk meminta tolong bagi sejumlah orang dari kaumnya. Ummu Hani mendapati beliau sedang mandi dan Fatimah menutupi tubuh beliau dengan kain milik beliau. Kisah lengkapnya sebagai berikut. Ummi Hani binti Abi Talib, istri Hubairah ibn Abi Wahab al-Makhzumi berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari Bukit Makkah, ada dua orang lelaki dari Bani Makhzum lari ke rumahku. Mereka adalah Harits ibn Hisham dan Zuhair bin Umayyah bin Mughirah. Kemudian, saudaraku, Ali bin Abi Talib, datang ke rumah dan mencari mereka. Dia berkata, demi Allah, aku akan membunuh mereka. Lalu, aku kunci pintu rumahku dan mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu sedang mandi dengan bejana adonan roti dan Fatimah menutupinya dengan bajunya. Setelah itu, beliau salat duha 8 rakaat, lalu datang menemuiku. Beliau berkata, selamat datang Ummu Hani, ada perlu apa? Aku memberitahu apa yang terjadi antara dua orang tadi dan Ali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang yang kau lindungi akan kami lindungi, jangan bunuh mereka berdua. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan putri pamannya, Ummu Hani. Beliau tidak akan melupakan ketika tinggal bersama di rumah Abu Talib.